Gak kerasa tiba-tiba Vivo V29 5G udah resmi masuk ke Indonesia. Memang kalau kita ngelihat dari tampang depan sama V27 5G kemarin kayak gak ada yang berubah. Tapi ada beberapa perbedaan. Ya, sekarang menggunakan chipset Snapdragon 778G, untuk resolusi layarnya lebih tajam menggunakan 120Hz 1.5K AMOLED display, untuk nge-charge sekarang lebih ngebut sampai 80 watt flash charge yang bikin pengisian daya dari angka 5-100% cuma 42 menit, dan untuk kameranya meningkat sangat signifikan. Jadi khusus di video ini gue akan bahas semua kurang lebih di bagian kamera beserta fitur-fiturnya juga. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, so welcome back to UpToDate IDN channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Oke, HP ini sekarang punya dua lampu di belakang. Pertama, flashlight biasa, dan satu lagi ada Aura Light Portrait. Tapi sekarang untuk ukuran Aura Light-nya itu bisa lebih besar 20% ketimbang V27 5G kemarin. Jadi otomatis cahaya yang dikeluarin bisa lebih cerah. Tapi mungkin kalian bertanya, efeknya apa bang? Dan kalau dibandingin sama flashlight biasa, apa? Oke, karena bentuk Aura Light-nya ini melingkar, jadi otomatis cahaya yang dikeluarin itu bisa didistribusikan dengan baik, merata, karena bentuknya 360 derajat. Gak kayak flashlight yang terlalu nyorot dan terangnya itu terlalu kasar. Atau gampangnya ini kayak ring light yang biasa dipakai sama beauty content creator tuh. Jadi kalau misalkan kalian pengen foto di tempat yang kurang cahaya, ini akan bisa memberikan lighting yang natural, tanpa membuat objek itu jadi lebih terang dan membuat background tuh jadi gelap kayak si flashlight. Seperti yang bisa kalian lihat, bedanya signifikan. Dan gak cuman dalam segi lampu atau pencahayaan yang baik di HP ini, tapi harus gua akui, untuk kualitas foto yang dikasih pun bisa tajam tanpa ada extra software sharpening yang berlebihan, warna skin tone-nya itu bisa natural, karena Aura Light-nya ini adaptif, bisa baca situasi sekeliling kalau lighting lagi extremely red atau extremely blue. Nah, Vivo menyebutnya itu fitur Smart Lighting Control. FYI, kalian juga bisa mainin warna Kelvin atau warna temperatur si Aura Light-nya ini manual, jadi hasil foto bisa lebih maknyus. Oh ya guys, yang gak kalah penting, untuk Aura Light juga bisa jalan di mode video. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. By the way, ini adaptif juga ya. Lanjut ngomongin soal kualitas video, karena ini gak kalah penting harus dibahas. Sebenarnya dari Vivo V27 5G kemarin, komplain gue dikit banget. Cuman efek yang terlalu kaku kayak robot. Sisanya, OIS plus IIS bisa berjalan dengan baik sampai resolusi tertinggi sekalipun, yaitu 4K 30 FPS. Dan sekarang, apakah ada peningkatan? Well, gue ngerasa iya, ada peningkatan. Ketika gue nge-record di kondisi malam hari, kontrasnya itu bisa lebih terang, efek flickernya yang minim ketika lagi rekam lampu-lampu di kondisi malam hari, walaupun memang noise-nya itu jadi lebih kelihatan. Sedangkan untuk di kondisi daylight tentu bagus, jitter minim, detailnya tajam, dan cukup disayangkan masih belum bisa pindah-pindah lensa kalau di resolusi 4K 30 FPS. Kalau mau lebih fleksibel, turunin ke 1080p 30 FPS, baru ketika kalian lagi record itu bisa pindah ke lensa super wide angle, premier lens, atau melakukan digital zoom. By the way, gue suka ada sentuhan kecil yang sangat bagus. Sekarang kita bisa langsung atur resolusi default yang disuka. Jadi nggak harus pindahin manual setiap kali buka aplikasi kamera. Noise. Fitur-fitur di kamera HP ini tuh banyak banget. Pertama, Super Moon Mode. Yes, walaupun HP ini tidak ada lensa telefoto, tapi kalau misalkan kalian pengen foto bulan, masih bisa banget sampai 20 kali zoom karena ada bantuan dari AI yang hasilnya masih surprisingly bagus. Kedua, Night Mode sekarang makin komplit. Jadi kalau misalkan kalian adalah seorang astrofotografer atau suka foto-foto Milky Way, sekarang fitur Astro Mode tersedia langsung di HP ini. Tapi untuk yang ini, gue nggak bisa kasih tunjuk hasil fotonya karena belum sempet keluar kota guys. Ketiga, Super Night Video. Kalau misalkan kalian pengen nge-record di kondisi yang gelap atau kurang cahaya, sekarang ada Night Mode tapi khusus buat video, dan hasilnya memang bisa ngangkat kontras lebih terang, walaupun memang gerakannya agak patah-patah karena cuma support 24 FPS. Keempat, Food Mode. Jadi kalau misalkan kalian pengen foto-foto makanan yang instagramable, HP ini bisa memberikan efek tersebut lewat bantuan Aura Light tadi dan efek tilt shift bokeh, jadi makanan bisa kelihatan lebih appetizing. Kelima, fitur panorama sekarang support night mode.
dan hasilnya menurut gue masih oke banget sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen capture yang lebih luas tentunya dengan detail dan kontras yang lebih tajam di kondisi malam hari atau kurang cahaya, pakai fitur panorama di night mode. By the way, dari kelima fitur yang tadi gue sebut, mana yang menjadi favorit kalian? Coba komen di bawah beserta alasannya juga. Kamera depan di HP ini menggunakan 50 megapiksel autofocus group photo yang resolusinya itu sama besarnya kayak V27 5G kemarin. Tapi gue ngerasa jelas ini ganti sensor sih, karena ketika gue telusurin lebih jauh, dalam segi bukaan cahayanya berubah. Yang sebelumnya f2.45 sekarang jadi f2.0. Jadi otomatis ketika kalian pengen selfie di tempat cahaya yang kurang ataupun low light, detail yang ditangkap itu bisa lebih tajam, cahaya yang diterima itu bisa lebih ngangkat sehingga kontrasnya tentu bisa lebih terang. Plus yang sangat gue suka dan gue apresiasi, Vivo masih bisa membawa fitur eye autofocus di kamera depannya. Jadi ketika misalkan gue pengen record deket kayak gini, mata gue masih bisa tajam, bahkan pori-porinya kelihatan. Bahkan sampai kalau misalkan kalian pengen foto-foto ya secara deket, gak usah sering-sering tapin layarnya karena menggunakan autofocus, bukan fokus manual. Ini ngebantu banget sih. Terus kalau misalkan kalian pengen selfie rame-rame, sekarang field of view-nya itu bisa lebih luas sampai 92 derajat. Jadi grup selfie lebih asik. Dan kalau misalkan kalian suka selfie dimanapun, jam berapapun, ada satu fitur baru yang keren banget, yaitu kamera depannya sekarang ada fitur screen spotlight, plus bisa kalian adjust juga kalau temperaturnya mau warm ataupun cold, persis kayak aura light di kamera belakang. Nice. Bang, kalau untuk foto-foto pemandangan gimana? Oke, mungkin tadi gue belum sempat mention kalau primary lens-nya pun sekarang sensornya baru. Dari sebelumnya menggunakan Sony IMX766V, sekarang jadi menggunakan Samsung GN5 sensor terbaru. Ya, ketika gue melakukan foto-foto di kondisi daylight, dalam segi warnanya itu sekarang memang terlihat lebih natural. Udah nggak pucat dengan kontras yang sangat meningkat, jadi hasil foto lebih real. Dan untuk saturasinya juga bisa naik sehingga hasil foto bisa kelihatan lebih hidup, walaupun fitur natural color-nya belum dinyalain. Dan untuk low light di mode auto juga udah bagus banget, detailnya tajam, noise plus grain gak terlalu kelihatan, tapi menurut gua untuk super night mode-nya masih perlu diimprove lagi karena sekarang ini cuma ngerubah tone warna aja tanpa adanya kenaikan kontras dan perbaikan highlight. Jadi kurang lebih hasilnya ya sama aja antara mode auto dan super night mode-nya. Jadi guys, harus gue akui memang pergantian chipset di HP ini tuh bikin performanya nggak sekenceng kayak Dimensity 7200 kemarin. Tapi ini bisa membuka berbagai potensi di bagian kamera karena ada teknologi plus ISP yang lebih memadai atau lebih tepatnya lebih matang. Ya overall, gue menilai Vivo V series kualitas kameranya sangat-sangat meningkat yang sangat signifikan juga. Tapi gimana guys menurut kalian? Coba komen pendapat kalian setelah ngeliat foto-foto dan video tadi. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share, like, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sekaligus nyalain lonceng notifikasinya supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.